Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk ke pelajaran yang kedua ya. Taib. Mengenal tanda baca dan mad. Ya, mengenal tanda baca dan mad. Perhatikan. Mengenal tanda baca dan mad. Saya akan jelaskan dulu dalam papan tulis ya. Tanda baca itu dalam bahasa Arab namanya ad-dhabt. Ad-dhabt. Ad-dhabtu. Ini artinya tanda baca. Ya. Ad-dhabt masuk di dalamnya harokat, sukun, tanda tasydid, ya, dan seterusnya. DST. Ya. Harokat, fathah, kasrah, dhammah. Sukun itu seperti ini. Ya, tasydid tandanya seperti ini. Ya. Nah, yang tanda-tanda itu dalam apa namanya? Dalam di Quran namanya dhabt. Ya. Ada istilah ilmu rasmi wa dhabt. Ilmu rasm dan dhabt. Kalau rasm itu berkaitan erat dengan huruf, ya. Kalau dhabt tanda baca. Nah, kita tidak berbicara tentang ilmu rasm dari Quran, ya. Kita berbicara tentang dhabt saja di sini. Tujuannya kita kenalkan ingatkan di pelajaran kedua ini tentang tanda baca karena penting sekali ya. Perhatikan. Dalam bahasa Arab mengenal tanda baca, ya, fathah, kasrah, dhammah, ini namanya harokat. Kemudian sukun, tasydid, ya, dan yang lainnya ini sangat penting sekali, ya. Demikian juga dengan bacaan mad, tentang panjang, ya, atau pendeknya. Panjangnya dalam kurung tuh mestinya, ya, kurung 2 situ ya, atau pendeknya kata, ya. Karena hal ini sangat berkaitan dengan makna, ya, atau arti. Jika salah mengucapkan bisa salah arti. Oleh karenanya memperhatikan hal ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Sangat, udah sangat ada sekali, ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi karena ini memang sangat penting, ya. Harus diperhatikan. Baik. Nah, ada beberapa contoh ya di bawahnya itu ya. Kita lihat di nomor 1 ya. Nomor 1 ada kalimat yaf turun dengan yaf tarun. Ya, hurufnya sama. Hurufnya sama. Tapi karena harokatnya beda, maka akan beda pula maknanya. Ya. Lihat. Hurufnya apa? Huruf-hurufnya ya pertama, kemudian fa, kemudian ta, kemudian ra. Ya. Waw, nun. Lihat. Yaf turun. Ya. Yang kedua yaf tarun. Ya. Lihat. Nomor 1 ya, ini nomor 2 ya. 1 berharokat domah. Yaf tu. Ya. Yang kedua yaf ta. Yaf tarun. Yang pertama yaf turun. Ya. Hurufnya sama, huruf ya, fa, ta, ro, waw, nun. Ini juga ya, fa, ta, ro, waw, nun.
ya. Tapi beda maknanya. Kalau yafturun dari kata futur, ya, dia kena futur. Artinya apa? Dia awalnya semangat, setelah itu tidak semangat lagi. Itu futur. Ya. Kalau yaftarun dengan fathah, yaftarun dengan fathah artinya berbuat iftira, artinya mengada-ada. Ya. Nah, tujuannya adalah ketika kita membaca itu, ya, harus betul-betul jelas harokatnya. Apakah fathah atau dhammah atau kasrah atau sukunnya, atau tasydidnya, atau panjang pendeknya. Karena ini sangat berpengaruh sekali dalam kelanjutan seseorang untuk belajar bahasa Arab. Kalau ininya sudah tidak benar, susah orang itu belajar bahasa Arab. Maka awalnya harus perhatikan hal ini. Jadi harus teliti betul-betul dalam harokat, ya. Karena tadi contohnya yafturun dengan yaftarun beda artinya. Contoh yang kedua, yasiddun dengan yasuddun. Yasiddun sodnya kasrah, yasuddun sodnya dhammah. Ya, ini maknanya berubah, maknanya beda. Ya, kalau dengan kasrah yasiddun artinya bersorak-sorak. Kalau yasuddun artinya menghalangi jalan, menghalangi, ya. Yasuddun, ini menghalangi manusia dari jalan Allah. Tapi kalau yasiddun bersorak-sorak. Lihat, kasrah dengan dhammah beda artinya. Fathah dengan dhammah beda artinya. Fa ya subhanallah. Ini bahasa Arab. Ya. Dan ini ada kaidahnya nanti, ya. Kaidahnya itu di pelajaran shorof. Ya, target di sini pelajaran kedua apa targetnya? Saya hanya ingin kita semua yang belajar bahasa Arab perhatian dengan harokat. Fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid, panjang, pendek. Ya. Karena ini hal yang sangat mendasar. Ya. Contoh yang lain. Yang ketiga, ya. Baydun dengan bidun. Ba dengan fathah. Baydun. Bi dengan kasrah. Bidun. Ya. Baydun, bidun. Baydun, bidun. Baydun artinya telur. Ya. Uridu an ashtariya baydan. Saya mau beli telur. Ya. Bayd artinya telur. Tapi kalau kasrah, lihat fathah sama kasrah, jadi apa? Jadi putih, biyud. Ya, lihat. Beda juga artinya, kan? Kemudian berikutnya summa dengan thamma. Kalau summa artinya kemudian. Thamma artinya di sana. Ya. Contoh yang lain, alladzina dengan alladzaini. Yang pertama zalnya di kasrah, alladzina. Yang kedua zalnya di fathah, alladzaini. Ini contoh yang keberapa? Contoh yang kelima, ya. Alladzina ini jamak, yakni lebih dari dua. Ya ayyuhalladzina amanu, gitu, ya. Wahai orang-orang yang beriman. Antumul ladzina fil fasli najihun, misalkan. Antumul ladzina, kalian, ya, yang di kelas lulus. Tapi kalau alladzaini artinya dua. Ra'aitu at-talibaini alladzaini najaha. Alladzaini dua orang. Nah, itu, ya. Kemudian contoh berikutnya yang keenam, al-munzarin dengan al-munzirin. Ya. Al-munzarin dengan fathah. Jadi orang-orang yang diberi peringatan.
Al-munzirin, orang-orang yang memberi peringatan. Beda kan? Antara munzir dengan munzar. Ya. Saya tulis di sini contoh yang lain. Al-munzar. Al-munzir. Lihat. Yang pertama zalnya di fathah. Ya. Al-munza. Ya. Yang kedua zalnya di kasrah. Al-munzi. Ya, munzir. Jadi beda antara zalnya di fathah dengan zalnya di kasrah. Taib. Berikutnya contoh yang ke-7. Contoh yang ke-7 ya. Contoh yang ke-7 perhatikan. Ada huruf-huruf yang sama, lihat. Jim, nun, ta marbutah. Jim, nun, ta marbutah. Jim, nun, ta marbutah. Ya. Lihat. Nunnya bertasdid. Nunnya bertasdid. Perhatikan. Ketika jimnya berharokat fathah, ya, dia punya makna tersendiri. Ketika jimnya berharokat dhammah, juga punya makna tersendiri. Ketika berharokat kasrah, punya makna tersendiri. Kalau jannah dengan fathah artinya surga. Junnah artinya tameng atau perisai. Kalau jinnah artinya jin. Ya. Lihat. Itulah keunikan bahasa Arab. Ya. Ini namanya musallas ini ya. Jannah surga. Junnah artinya apa? Jannah taman ya, taman. Junnah artinya tameng. Jinnah jin. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, lihat. Jadi harokat itu penting sekali. Harokat itu penting sekali. Berikutnya sekarang masuk ke yang 8 dan ke-9 contoh tasydid. Ya, 8 dan 9 ini contoh untuk tasydid. Pentingnya mengucapkan huruf yang bertasydid dengan ditekan. Dan yang tidak bertasydid tidak ditekan. Ya. Contoh kalimat al-musaddiqin dengan sod yang ditekan, al-musaddiqin. Ya. Kalau al-musaddiqin yang pertama ya, soalnya tidak ada tasdid tuh. Artinya apa? Artinya orang-orang yang membenarkan. Tapi kalau al-musaddiqin, sodnya bertasdid, artinya yang bersedekah. Lihat, beda tasdid, beda arti kan. Contoh yang lain yang kita suka baca ya, surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Lihat, di Al-Fatihah ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ya. Ini artinya hanya kepadamu. Ya. Nah, kalau orang bacanya dengan iya, ini kalau iya ini artinya dau'u asyamsi.
cahaya matahari. Iyyaka na'budu, na'udzubillah, astagfirullahaladzim. Jadi kalau iyyaka berarti kepada mataharimu kami menyembah. Oh, ini kesyirikan. Oleh karena itu tidak boleh kita ya membaca iyyaka dengan iyyaka, karena bisa merubah arti. Dan ini menunjukkan bahwa tasydid dan tidak bertasydid bisa merubah arti dalam bahasa Arab. Ya. Nah, itu. Ini penting. Iyyaka dengan iyyaka. Ini kalau dalam ilmu tajwid namanya, saya masukkan ke pelajaran nabr ya, nabr. Berikutnya yang ke-10, 11 dan 12 itu contoh-contoh untuk panjang atau pendek yang bisa merubah arti, ya. Lihat. Al-matar dengan al-mataru. Al-mataru ini artinya hujan, ya. Ini artinya hujan. Kalau al-matar artinya bandara, ya. Kalau kita bilang gini, nazala al-mataru minas sama, ya. Nazala al-mataru minas sama, artinya apa? Hujan turun dari langit. Tapi kalau matar, toknya panjang, bandara pesawat terbang, ya. Kalau kita mau ngomong hujan tapi toknya kita panjangkan seperti ini, maka makna tentunya berubah, ya. Kita bilang misalkan nazalal mataru minas sama, ini maka jadinya bandara turun dari langit. Nah, ini salah kan, ya. Contoh yang lain antara jamalun, ya, dengan jamalun. Jamalun artinya onta, jamalun artinya baik, bagus, indah. Jamalun. Subhanallah, alhamdulillah orang Indonesia yang namanya Jamaluddin tidak ngerti bahasa Arab, ya, dan tidak peka gitu. Padahal namanya bagus, jamal, indah, cakep, cantik, cakep. Tapi tiap hari dipanggil onta, Mas Jamal, nah, Mas Onta. Mas Jamal itu artinya Mas Onta, tapi kalau mau indah, Mas Jamal, gitu ya, seperti itu. Contoh yang lain, doroba dengan doroba. Doroba artinya memukul, doroba saling memukul. Ini nanti belajarnya di ilmu shorof. Taib. Contoh yang lain, muta'allimun. Ini muta'allimun, ini contoh panjang dan tasdid, ya. Contoh panjang dan tasdid. Lihat. Muta'allimun. Muta'allimun. Itu artinya belajar, ya. Tapi kalau muta'allimun itu artinya sok tahu. Sok tahu, orang yang sok tahu. Orang yang sok tahu. Lihat, kalau ini dibaca muta'alimun, karena ada yang baca ini baca muta'alimun atau muta'allimun, itu salah, ya. Nah, lihat, kalau ini muta'alimun artinya orang yang sok tahu. Kalau muta'allimun, ana muta'allim. Tapi kalau ana muta'alim, ana sok tahu. Huwa muta'alim, dia sok tahu, ya. Tapi kalau huwa muta'allim, dia belajar. Nah, ini, ya. Nah, jadi pelajaran yang kedua ini adalah, walaupun singkat, ya, Anda ingin mengingatkan kepada ikhwah yang baru belajar bahasa Arab untuk perhatian dengan yang namanya tanda baca, ya, dengan yang namanya apa? Tanda baca. Thayyib.
Sebelum masuk ke pelajaran ketiga, barangkali ada pertanyaan dari jamaah. Silakan. Silakan dibuka mic-nya yang mau bertanya. Tafadhol, barangkali ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa? Di mana? Saya Cahyani, Ustadz. Dari? Dari Bekasi, Ustadz. Oh iya, barakallahu fiik. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz. Jazakallahu khairan. Oh, Ini jazakillah khairan. izin bertanya, Ustadz. Ini kan ada yang tentang baidun tadi ya? Iya. Bidun ya? Iya. Baidun sama bidun. Iya. Kan kalau misalkan kita sering dengar baidoh, itu sama ya, Ustadz ya? Iya, bayudoh itu satu telur. Oh, maksudnya banyak apa enggak ya? Tapi iya. dibilang telur juga bisa ya? Bisa. Telur terus juga kalau bisa. Misalkan putih, kalau putih itu kan bidun. Tapi kalau di sini sering anak pakai abiat. Oh, abiat, iya itu untuk laki-laki. Kalau ini untuk jamaknya. Bidun jamak dari jadi orang-orang putih yang banyak itu namanya bidun. Abiat satu orang. Ya kalau perempuan bayudha gitu ya. Insya Allah nanti ada pelajaran tersendiri yang itu bisa kita ketahui dari mufrad, musanna, jamak ya. Dan di pelajaran kedua ini kita hanya mengingatkan tentang yang namanya pentingnya tanda baca seperti itu. Insya Allah nanti kita akan tahu ya kenapa abiyad, kenapa bayudha, kenapa bidun dan seterusnya. Itu nanti di pelajaran-pelajaran seterusnya. Ya seandainya ukhti nanti belajar terus bahasa Arab. Dan itu sangat mudah. Ya, itu ada seperti yafturun, yaftarun, yasiddun, yasuddun dan seterusnya. Ini ada kaidahnya memang, ada kaidahnya. Cuma kita di sini ya untuk membuat kita ini perhatian dengan harokat fathah, kasroh, dhammah, dengan sukun, dengan tasydid ya dan seterusnya. Karena ada sebagian orang yang belajar bahasa Arab atau ngomong bahasa Arab padahal sudah belajar tapi dia salah-salah ngomongnya, harokatnya salah, makhrajnya salah dan seterusnya. Maka di muqaddimah ini Anda mengingatkan dua hal ini. Taib. Iya. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, Anda tutup ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.